walaupun nanti kan kita harapkan sih di bawah 50 feet ya atau 15 meter ya terkait akurasi gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti karena kondisinya yang jauh atau remote area yang dimana susah gitu ya, tapi dengan bantuan dengan Bapak Ibu sekalian dengan handphonenya mungkin nanti akurasinya nggak begitu mendekati 50. Kalau itu yang paling optimal ya tidak jadi masalah Bapak Ibu nanti kirimkan ke kami sehingga nanti akan kami cek. Makanya tadi langsung pertanyaan yang kedua terkait dengan validasi dan verifikasi. Nanti itu kita cek secara saat ini masih manual gitu ya. Jadi akan kita lihat dulu apakah posisi yang Bapak Ibu reportkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita prediksi gitu ya kan. Pertama kita akan memprediksi terkait dengan early warning system. Apakah yang Bapak reportkan itu terkait dengan early warning system itu sudah sesuai dengan apa yang udah kita bangun gitu. Mungkin tadi akurasinya mungkin plus minus gitu lebih dari 50 feet karena itu sudah paling optimal kondisinya. Kan kita adjust Bapak Ibu, kita adjust secara manual. Kalau misalkan ini baik, akan kita masukkan di dalam sistem. Jadi sekalian menjawab dari Pak Beni Okar dari C4, yaitu sekarang saat ini masih dilakukan secara sistem. Kedepannya akan dilakukan secara otomatis untuk posisi ya. Jadi nanti kita akan mengasih range ya secara otomatis. Bagaimana jadi untuk posisi ini akan secara otomatis tanpa manual lagi gitu. Mungkin seperti itu Pak Liantono jawabannya mungkin. Pak Liantono masih di mute Pak. Ya, jadi hasil yang sudah divalidasi kalau dalam aplikasi itu yang berwarna merah di update itu adalah yang sudah divalidasi. Jadi kalau kita sudah dalam konteks ini saat ini manual ya, tapi dalam rancangannya validasi lokasi itu secara otomatis ya. Jadi pada saat langkah pertama kita memberi marking lokasi ya, itu akan dicocokkan dengan lokasi pengambilan foto, ya, karena ada kemungkinan lokasi markingnya di satu titik, kemudian mengambil fotonya di titik yang lain, ya, sehingga validasi titik ini adalah memastikan bahwa foto yang diambil itu adalah di lokasi marking. Itu sebenarnya validasi sistemnya. Sementara untuk validasi foto, ya, bahwa fotonya ini bisa dipakai, kan validasi dalam konteks data ini akurat bisa dipakai atau tidak itu masih dilakukan dengan manual. Nah, itu adalah bagaimana sistem melakukan validasi. Yang kedua sebenarnya mungkin adalah pertanyaan yang mungkin belum ditanyakan oleh peserta, tapi peserta pasti akan bertanya nih Pak Syahid ya. Bagaimana penggunaan data ini? Apakah yang menggunakan hanya tadi sistem ini karena mungkin ada di server, ada di IPB, apakah hanya IPB yang menggunakan? Atau kontributor itu juga bisa menggunakan, ya? Dan sejauh mana penggunaan itu? Nah, itu mungkin pertanyaan yang sebenarnya pasti masih ada di benak, tapi mungkin belum sempat ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Liantono. Jadi terkait dengan data data yang ada yang dianalisis oleh kami gitu ya. Jadi baik Bapak Ibu yang sudah terregister, jadi Bapak Ibu nanti sudah terregister, nanti setiap ada update akan kita kirim Bapak Ibu sekalian datanya itu. Jadi Bapak Ibu memiliki data yang akan kami update. Kalau EWS itu kan 8 hari, mungkin sekitar 8 atau 9 harian. Akan kita update daily gitu, 8 harian, 9 atau 9 harian kita akan update terkait data itu melalui email. Nah, jadi setelah Bapak Ibu terregister di database kami, hanya yang terregister dulu saat ini. Jadi peruntukannya itu karena kami khawatir gitu ya, ketika ini kita registernya kita open buat halayak umum, khawatir ada data-data atau validasi yang membutuhkan effort yang banyak. Yang tadi tidak sesuai lah gambarnya, yang diinput apa, yang dikirim apa, sehingga akan memperbanyak apa yang kita mesti review. Makanya sampai saat ini hanya yang terregister saja yang bisa login ke InAlert
dan hanya yang terregister saja yang akan mendapatkan update 8 atau 9 harian data early warning system. Jadi hanya yang terregister